Assalamualaikum sahabat tani, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat tani di luaran sana sedang ada dalam keadaan baik-baik saja. Lain halnya, kabar di tempat saya ini akibat kemarau yang sangat panjang ditambah fenomena alam yang disebut El Nino, kata bahasa BMKG-nya, yaitu peningkatan suhu bumi yang sangat panas sekali memang bisa dirasakan oleh kita semua. Tidak seperti musim kemarau yang dulu-dulu, tapi musim kemarau kali ini sangat merepotkan sekali, khususnya bagi para petani. Jangankan melakukan penanaman, mempertahankan tanaman yang sudah ada pun itu sudah tidak bisa sama sekali. Jadi walhasil kabar di tempat saya sekarang ini sedang keadaan dalam tidak baik-baik saja. Sahabat tani, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita semua dari jalan mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kawasa memberikan rizkinya kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Kita harus yakin dengan semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati para pemimpin kita. Semoga para pemimpin kita yang ada di atas sana mau membantu kepada para petani kecil yang ada di pelosok desa. Sahabat tani, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus optimis, harus punya semangat tinggi, semangat juang yang tinggi untuk menyambut datangnya musim hujan. Kita harus segera melakukan persiapan-persiapan untuk masa tanam ke depan. Memang perjuangan dan modal untuk penanaman ke depan saat ini biayanya pasti akan sangat membengkak sekali, bisa jadi 10 kali lipat dari biasanya. Tapi insya Allah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati perjuangan. Kita harus tetap optimis. Sekali lagi, kita harus tetap punya semangat juang yang sangat tinggi. Sahabat tani, yang harus kita lakukan saat ini, kita harus segera melakukan pembersihan rumput-rumput, karena rumput di musim kemarau itu bijinya sudah pada matang. Jadi kalau tidak dibersihkan dari sekarang, nanti pas datang musim hujan itu akan banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh. Atau kita bisa melakukan mengumpulkan pupuk kandang supaya ada waktu untuk fermentasi agar supaya hasilnya lebih bagus. Sahabat, untuk penyemangat kita harus ingat keberhasilan yang dulu. Nah sahabat, di musim hujan yang dulu di sini saya tanami kangkung dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali, sangat menyejukkan mata. Tapi sekarang seperti ini keadaannya. Tempat ini pas saya videokan di tempat yang tadi. Kelihatannya sangat mengenaskan sekali, tidak menyejukkan mata. Dan insya Allah kedepannya akan saya kembalikan lagi seperti semula yang bisa menyejukkan mata. Sahabat tani, yang sudah saya lakukan di lahan pertanian ini, saya sudah membersihkan seluruh rumput-rumput yang ada di lahan ini. Karena kalau tidak segera dibersihkan, nanti kita akan kerepotan ketika datang musim hujan. Rumput akan tumbuh sangat banyak sekali dikarenakan
semua biji-biji rumput sudah tersebar. Maka dari itu kita harus segera membersihkannya supaya tidak terlalu menyebar biji-biji rumput, karena di musim kemarau itu rumput sudah pada matang bijinya. Jadi nanti ketika datang musim hujan, penyebarannya akan sangat banyak sekali. Jadi kita nanti akan sangat kerepotan dengan lonjakan pertumbuhan rumput itu. Kalau menurut saya sebaiknya rumputnya itu dibakar saja, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya lonjakan pertumbuhan rumput nanti, karena bijinya sudah pada matang. Selain membersihkan rumput yang sudah saya lakukan, di sini saya sudah mempersiapkan untuk persemaian. Sudah saya cangkul, sudah dikasih pupuk kompos, sudah difermentasi. Jadi ketika nanti datang musim hujan, kita tinggal langsung nebar bibitnya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu supaya nanti kita cepat-cepat bisa melakukan penanaman setelah datangnya musim hujan. Sahabat tani, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya siapkan, selain pembersihan rumput-rumput, persiapan persemaian, di sini juga saya telah menyiapkan benihnya. Insya Allah rencananya saya akan menanam cabai rawit jenis Absolut 69. Jadi sebaiknya untuk melakukan penanaman ke depan, kita sudah harus direncanakan jenis apa yang akan ditanam, sayuran apa yang akan ditanam. Jangan bagaimana nanti saja, tapi kita harus punya rencana, harus punya tujuan dari awal, supaya nanti pas datang musim hujan kita sudah tidak berpikir lagi mau nanam apa. Jadi kita harus punya target dan punya tujuan dari awal. Sahabat tani, selain membersihkan rumput-rumput, mempersiapkan persemaian, juga mempersiapkan benihnya, di sini juga saya telah mempersiapkan pupuk kandang. Karena menurut saya pengumpulan pupuk kandang itu sangat dianjurkan sekali, karena untuk pengeringan dan fermentasi supaya hasilnya jadi maksimal. Karena kalau tidak difermentasi akibatnya akan fatal. Kalau sudah kering, untuk menghaluskannya sangat mudah sekali. Bisa diinjak-injak seperti ini. Pakai sepatu itu bisa langsung halus. Tapi kalau belum kering sangat susah sekali karena becek. Tapi dengan cara seperti ini sudah bisa kita lakukan, supaya nanti pas ditebar sangat mudah diatur. Untuk penebaran satu lubangnya, dan setelah halus nanti akan saya fermentasi menggunakan M4 yang sudah diaktifasi, yang sudah diaktifkan. Tujuannya supaya lebih bagus, tidak menimbulkan bakteri-bakteri yang akan merusak tanaman.
Karena menggunakan pupuk kandang, kalau sembarangan tidak difermentasi dulu, itu akan menimbulkan penyakit, akan jadi sarangnya patogen-patogen penyakit yang akan merugikan kita. Sudah capek-capek kita memberikan pupuk kandang, tapi pupuk kandangnya dijadikan tempat sarangnya patogen, kita sendiri yang akan rugi. Jadi kita harus fermentasi dulu menggunakan M4. Jadi pas datang hujan nanti, ini pupuk kandang sudah siap, sudah difermentasi. Jadi gak usah lama lagi, kita langsung melakukan penanaman supaya mempercepat masa penanaman. Nantinya akan cepat pula kita pemanenannya. Nah sahabat, persiapan untuk fermentasi sudah saya siapkan. Ini M4 yang masih asli, masih dorman. Dan ini M4 yang sudah saya aktifasi, sudah saya aktifkan 11 hari ke belakang. Bisa dilihat dari tanggalnya. Perlu sahabat ketahui, M4 yang asli yang masih belum diaktifasi itu kurang bagus kalau langsung difermentasikan ke kompos-kompos secara langsung. Kita harus melakukan aktivasi dulu, karena M4 yang masih asli, yang masih baru dibeli dari toko, itu mikrobanya masih tidur, masih dorman. Jadi harus kita aktivasi terlebih dahulu. Karena menurut ahli para peneliti, M4 yang masih dorman ini kalau dilihat pakai mikroskop, itu mikrobanya kelihatannya sangat sedikit sekali. Tapi kalau M4 yang sudah diaktifkan, sudah diaktifasi, itu sangat kelihatan sekali, mikrobanya miliaran. Kemarin saya melakukan aktivasinya, M4-nya 250 mili, dan untuk molasenya saya menggunakan gula merah sebanyak 1 on atau 100 gram, dan menggunakan ubi atau kentang sebanyak 100 gram juga. Airnya saya 4 liter. Airnya pun saya menggunakan air cucian beras. Dan kebetulan kemarin ada hajatan, saya minta itu ada air cucian beras pula dan ada rendaman kentang. Jadi M4 yang sudah diaktifkan ini saya ambil lagi 1 liter dan diencerkan lagi pakai air rebusan kentang, air rendaman kentang. Jadi banyak sekali untuk melakukan fermentasi kompos nanti. Jadi sahabat, kalau kita melakukan pemakaian M4, langsung disiram M4-nya tanpa diaktifasi dulu, itu menurut saya pemborosan, tidak efektif, karena mikrobanya masih pada tidur. Dan perlu sahabat ketahui pula, kalau sahabat mau mengaktifkan M4 ini, mengaktifasi M4 ini, kita harus punya kira-kira
berapa liter kebutuhannya. Jangan sekaligus 1 liter M4 ini kita aktifasi semuanya, karena ini ada masa kadaluarsanya. Masa kadaluarsanya ini sangat pendek sekali, cuma 30 hari setelah aktivasi. Jadi kita harus kira-kira memakainya, mengaktifasinya. Kalau terlalu banyak nanti akan mubadir, karena setelah 30 hari ini mikrobanya akan menurun lagi, sudah tidak efektif lagi. Jadi mungkin maksud perusahaan atau maksud para ahli kenapa M4 ini belum aktif, belum diaktifasi, karena kalau sudah diaktifasi itu masa kadaluarsanya sangat cepat sekali. Jadi nantinya akan mubadir, tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau belum diaktifasi, ini yang asli ini bisa bertahan bertahun-tahun. Dan yang sudah diaktifasi itu masa kadaluarsanya cuma 30 hari. Jadi kita harus punya perkiraan untuk mengaktifkannya. Sahabat tani, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya tentang aktivasi M4 ini, bisa sahabat kunjungi channelnya Pak Rijal Ansar, penyuluh pertanian lapangan. Beliau sangat jelas dan sangat mendetail sekali tentang aktivasi M4 ini. Saya juga sering berguru kepada beliau. Semoga saja beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat, hanya itu yang bisa saya bagikan, yang bisa saya lakukan. Semoga saja video ini bermanfaat. Semoga aja video ini jadi penyemangat, jadi motivasi bagi para petani pemula. Kalau video ini dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol jempolnya, tekan tombol subscribe-nya, dan tekan pula tombol loncengnya supaya sahabat semua bisa tahu video-video saya ke depannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.